Oke, para mahasiswa sekalian, kita masuk ke part yang kedua di sesi ke-12 ini. Kita masuk ke materi berikutnya, bicara mengenai permutasi dan kombinasi. Ini merupakan aplikasi dari teori-teori peluang yang kita gunakan dan yang kita pahami sebelumnya. Apa yang kita sebut dengan permutasi? Permutasi tidak lain adalah peluang yang terjadi pada sejumlah individu yang disusun dengan memperhatikan sisi susunannya atau urutannya. Di sini penekanannya ketika kita menghitung permutasi, maka kita nantinya sangat memperhatikan dari sisi susunan atau urutan kombinasi yang muncul. Nah, apa manfaat dari permutasi? Biasanya orang untuk menyusun jadwal kerja. Kalau di rumah sakit, ya, kemudian di kampus atau di lainnya, atau jadwal di perusahaan atau lainnya, dengan menggunakan permutasi, kita mudah untuk menghitung berapa sebenarnya kombinasi yang yang harus kita gunakan ketika kita membuat sebuah jadwal kerja. Yang kedua, menghitung peluang orang-orang atau pasien untuk mendapatkan pelayanan. Kalau kita bisa hitung rata-rata per hari, kemudian kita bisa hitung peluang setiap orang, berapa peluangnya untuk menerima layanan di sebuah rumah sakit ataupun di tempat-tempat lainnya. Yang ketiga, menghitung atau mengetahui banyaknya tindakan yang dapat dilakukan di dalam menangani pasien ataupun penderita di rumah sakit. Jadi kita bisa hitung berdasarkan susunan, kombinasinya berangkat dari susunan ataupun urutan dari masing-masing peluang yang kita hitung. Saya ambil contoh begini, ketika kita melakukan pelemparan 2 kali dalam 2 mata uang. Jadi kita ambil 2 mata uang, dilakukan 2 kali pelemparan. Nah, berapa kemungkinan sebenarnya terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Nah, tentu kalau kita ingin menghitung permutasinya, maka kita harus mengacu pada banyaknya kombinasi yang muncul, peristiwa yang muncul berdasarkan urutan atau susunannya. Nah, ketika kita lempar 2, lemparan pertama bisa saja huruf sama huruf muncul, maka nanti kombinasinya itu HH urutannya. Yang kedua, bisa saja uang yang pertama muncul huruf, yang kedua muncul gambar, maka HG. Yang uang pertama HG, nah, lemparan pertama G, uang pertama G dan H, maka dia GH urutannya. Kemudian yang keempat mungkin muncul kombinasi G sama G. Maka dalam 2 kali pelemparan ada 4 kombinasi atau cara yang bisa kita lakukan, yang mungkin terjadi peluang dari peristiwa ini. Nah, di dalam memahami atau nanti menghitung permutasi dari peristiwa-peristiwa yang akan kita hitung, kita menggunakan dalil yang pertama, yaitu kaidah umum di dalam hukum pergandaan. Jika langkah yang pertama dari suatu eksperimen itu nantinya menghasilkan hasil yang berbeda, kemudian langkah yang kedua nantinya menghasilkan M hasil yang berbeda juga, maka kedua langkah eksperimen itu nantinya akan menghasilkan K dikali dengan M hasil. Jadi K yang pertama, eksperimen pertama itu nanti dikalikan dengan M hasil yang merupakan eksperimen yang kedua. Contoh, satu koin itu kita lambungkan 2 kali, jadi 2 kali pelambungan. Maka hasilnya tentu 2 dikali 2. Koin itu ada 2 peluangnya, kemudian ada 2 kali pelemparan, maka ruang sampelnya itu 2 kali 2 itu sebanyak 4. Sebuah dadu dilambungkan 3 kali, maka hasil ruang sampelnya, maka setiap kali pelambungan itu ada 6 sisinya, 6 dikali 6 dikali 6. Nah, dalil yang kedua yang berkaitan dengan permutasi, cara menghitungnya bagaimana? Kita gunakan rumus yang sederhana ini. N
PR, jadi N itu adalah banyaknya objek, kita nanti kalau letak di situ, banyaknya objek yang akan kita hitung peristiwanya. Kemudian P besar itu adalah permutasi, R itu adalah jumlah anggota pasangan yang akan kita hitung. Itu diperoleh dari N faktorial, jadi N strip itu N faktorial, dibagi dengan N dikurangi R, baru dikasih faktorial. Nah, menghitung permutasi jelas itu menghitung peluang berdasarkan urutan atau susunan yang muncul. Nah, untuk faktorial mungkin kita ulang sedikit. Menghitung faktorial, kalau N faktorial kita ganti N-nya itu 3 faktorial, maka 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi perkaliannya menurun, angkanya menurut deret hitung. Nah, kalau kita dapatkan 0 faktorial, maka 0 faktorial itu sama dengan 1. 1 faktorial juga sama dengan 1. Saya kira di SMA sudah belajar ini. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk perhitungan permutasi. Ada 3 cara yang efektif untuk pengobatan pasien kanker. Pertama, dengan cara bedah. Jadi ada 3 cara pengobatan pasien kanker. Pertama, cara bedah, kita kasih simpulnya B. Kemudian cara yang kedua, radiasi atau penyinaran, kita gunakan simbol P. Dan yang ketiga, cara kemoterapi atau menggunakan obat, kita kasih simbolnya O. Jadi ada 3 cara. Kemudian pertanyaannya, ada berapa carakah dapat kita obati seseorang yang menderita kanker kalau kepadanya masing-masing pasien hanya 2 macam terapi yang bisa diberikan dari 3 jenis terapi yang ada. Nah, dari sini tentu kita berangkat tentu ini berangkat dari urutannya, dari terapi yang pertama dan terapi yang kedua. Maka kita gunakan rumus permutasi. 3 itu banyaknya objek, ada 3 cara tadi. Kemudian ditanya itu adalah pasangannya berapa banyak cara yang kita gunakan dalam 2 macam terapi. Jadi 3 permutasi dari 2, maka 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 baru difaktorialkan. 3 dikali 2 kali 1 itu 6, dibagi dengan 1 faktorial tetap 1. Jadi 6 dibagi 1, maka kita dapatkan 6 cara yang bisa dilakukan untuk pengobatan masing-masing pasien. Dari 2 cara yang bisa kita gunakan. Yaitu 6 cara itu BP dulu. BP adalah pemberian bedah dulu, baru penyinaran. Yang cara yang kedua, bedah dulu baru kemoterapi atau obat. Yang ketiga, penyinaran dulu baru bedah. Jadi urutan ini sangat menentukan. BP dengan PB. Sebenarnya sama saja, tapi urutan terapinya berbeda. Penyinaran dulu baru bedah, kemudian penyinaran dulu baru obat. Yang kelima, obat dulu baru bedah. Yang keenam adalah obat dulu baru penyinaran. Ini bicara mengenai permutasi. Nah, yang kedua ada yang kita kenal dengan kombinasi. Kombinasi tidak lain adalah kumpulan individu-individu yang kita hitung nantinya tanpa memperhatikan susunan dan urutannya. Ini terbalik dengan permutasi tadinya. Nah, di dalam menghitung kombinasi, kita tidak memperhatikan urutan. Yang penting berapa cara yang bisa kita buat. Nah, rumusnya hampir mirip, cuma ada sedikit kombinasi dikombinasikan sedikit. NCR, N itu banyaknya objek, C itu adalah kombinasi, R itu adalah jumlah anggota pasangan yang akan kita hitung. Didapat dari N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurangi R dikali dengan faktorial. Contoh, 3 orang pasien ternyata digigit ular dan dibawa ke puskesmas. Nah, di puskesmas ternyata hanya tersedia 2 dosis anti racun ular. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kemungkinan pasangan yang akan diberi 2 dosis tersebut? Katakan 3 orang tadi itu A, B, C. A, B, dan C. Maka 3 banyaknya objek, 3
kombinasi dari R itu 2. Pasangannya 2 dosis saja. 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 minus 2 faktorial. 3 kali 2 kali 1 atau 3 faktorial itu 6 dibagi dengan 2 kali 1 kali 1. Bagi 2 menjadi 3 pasangan saja. Yaitu pasangan A, B, A, C, dan B, BC. Di dalam pemberian dosisnya. Ini adalah kombinasi. Yang kedua, seorang direktur rumah sakit mencari 2 orang petugas untuk satu tim. Tetapi ada 7 orang yang melamar pekerjaan tersebut. Nah, untuk mencari atau mendapatkan 2 orang calon pegawai yang akan diterima ditentukan dengan menggunakan atau perhitungan kombinasi dan memilih kombinasi yang paling tepat. Maka kita hitung berdasarkan rumus kombinasi. 7 itu pelamarnya, kemudian pilihannya 2, 7C2. 7 faktorial per 2 faktorial nanti dikali dengan 7 dikurangi 2 faktorial. 7 faktorial berarti 7 dikali 6 kali 5 kali 4 sampai 1. Dibagi dengan 2 faktorial itu 2 kali 1. Nanti 7 dikurangi 2 itu 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka Anda selesaikan, hasilnya nanti didapatkan 21 kombinasi yang bisa kita hasilkan dari 2 calon berangkat dari 7 pelamar. Saya rasa demikian untuk memahami tentang konsep permutasi dan kombinasi di dalam aplikasi menggunakan teori peluang. Ini ada soal pertama 4, 5, dan 6. Ya. Ada 6 soal, ini tolong Anda kerjakan, latihan di rumah, nanti mohon dikumpulkan di minggu depan. Demikian saja untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.